Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah tahfidz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Sastika Hasanah, NPM 2012-11291 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 di kampus IAI Entakengon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan bros dari kain perca. Adapun yang menjadi latar belakang dari masalah ini adalah sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang subur untuk usaha yang berhubungan dengan busana muslim, apalagi seperti sekarang, di mana jilbab atau kerudung sudah menjadi salah satu tren berbusana di masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Realita tersebut juga ditunjang dengan munculnya aneka kreasi jilbab dan motif yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya, sehingga pengguna jilbab tidak cepat bosan dan memiliki banyak pilihan untuk gaya berpakaian. Dalam Islam, wanita yang sangat dimuliakan sehingga Islam benar-benar telah memperhatikan kaum muslimah di dalam hal syariatnya. Misalnya, dalam hal aturan berpakaian, hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut merupakan larangan dalam berhias dan berdandan secara berlebihan, sehingga yang menjadi salah satu perhiasan yang digunakan wanita adalah bros. Bros selain sebagai pemanis jilbab juga karena produk ini berfungsi sebagai salah satu pengait kain sehingga jilbab dapat terus bertahan dengan bentuk yang dibuatnya. Dalam proposal ini, penulis merencanakan untuk membuat bros dari kain perca atau sisa-sisa kain dari pembuatan pakaian. Untuk membuka usaha bros dari kain perca ini tidaklah membutuhkan modal yang besar dan bisa dibuat di waktu luang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskan proposal kewirausahaan ini. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan bros dari kain perca. Kemudian yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian tujuan penulisan untuk mengetahui proses pembuatan bros dari kain perca, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha ini, kemudian untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha, dan untuk memanfaatkan waktu luang untuk sesuatu yang berguna. Adapun dalam bab pembahasan, maka akan dibahas beberapa poin. Yang pertama itu pengertian kain perca. Jadi kain perca adalah sisa-sisa kain dari penggunaan kain yang dijahit yang tidak digunakan lagi. Nah, biasanya bisa kita dapatkan dari tukang jahit atau dari pabrik-pabrik konveksi pakaian yang mungkin mereka tidak menggunakan kain-kain tersebut. Kemudian kain perca selain dapat digunakan untuk pembuatan bros, bisa digunakan untuk berbagai kerajinan tangan lainnya seperti sarung bantal, telapak meja, penutup kulkas, tempat pensil, dan lain-lain. Kain perca ini bahkan memiliki motif
dan keunikan tersendiri yang bisa kita padu-padankan karena merupakan sisa-sisa dari kain-kain. Kemudian tujuan dari usaha pembuatan bros dari kain perca ini adalah memberikan seni yang berbeda dalam aksesoris jilbab. Kemudian memanfaatkan kain yang tidak terpakai, daripada dibuang bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan tangan yang insya Allah akan bisa bermanfaat. Kemudian menghasilkan produk-produk kerajinan tangan yang bermanfaat dan menumbuhkan sikap kreativitas, karena kita di sini akan tumbuh sifat kreativitas kita untuk membentuk berbagai jenis bentuk dari bros-bros yang akan kita buat. Kemudian keunggulan dari produk ini karena bahan yang bisa kita gunakan itu bisa didapatkan dengan mudah, kemudian harganya juga terjangkau dan memiliki banyak aneka bentuk dan warna. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bros ini adalah yang pertama kain perca, kemudian gunting, ada jarum pentul, jarum jahit, benang, lem bakar atau lem tembak, kain kertas, dan peniti bros. Berikut ini adalah gambar-gambar dari tutorial pembuatan bros berbentuk pita. Selain berbentuk pita, kita juga bisa membuat bentuk lainnya seperti bunga mawar, bunga yang banyak kelopaknya, ataupun berbentuk kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri sudah mencoba untuk membuat bros pita dengan memadukan dua kain yang berbeda warna. Ada yang berwarna dongker dipadukan dengan warna pink. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan bros pita dari kain perca ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kain yang digunakan di sini adalah kain yang bermotif yang berukuran besar dan berukuran kecil. Nah, untuk ukuran yang besarnya kita gunakan untuk membuat pita dasarnya. Kemudian untuk ukuran yang kecil itu untuk pengikat kain pitanya. Jadi di dalam gambar ini kain untuk pita dasarnya itu berukuran 21 x 10 cm. Nah, teman-teman juga bisa sesuai keinginan, ingin membuat pita yang besar atau kecil, itu nanti disesuaikan. Kemudian yang kedua, untuk kain pengikat pitanya itu berukuran 3,5 x 6 cm. Kain digambar berwarna orange. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita membuat pita dasarnya dulu. Nah, cara membuat pita dasarnya itu kita balikkan pitanya, yang bermotif itu di bawah dan yang tidak ada motifnya itu di atas. Kemudian kita lipat di sisi atas dan bawahnya 2 cm 2 cm. Kemudian tujuan dilipatnya ini adalah agar pinggiran kain itu benangnya tidak terurai. Kemudian setelah kita lipat kain atas dan bawahnya ke dalam, maka kita lipat kain bagian kanan dan kirinya sepanjang 5,5 cm sehingga berbentuk persegi panjang. Kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk kerutan atau lipatan. Setelah kita lipat tadi sisi kanan dan kirinya, kemudian kita membentuk kerutan dengan cara menjahit di tengah kainnya. Caranya, siapkan jarum yang telah dipasang benang, jahit, dan bentuk simpul pada ujung benangnya. Kemudian kita jahit jelujur di bagian tengah bahan, dan kita pastikan di tengah-tengah ya, supaya bentuknya simetris. Nah, untuk bisa rapi, kita gunakan benang yang warnanya itu sama dengan kainnya. Kemudian setelah membuat jahitan jelujur yang simetris di tengahnya, maka kita tarik benang jahitannya hingga kain itu membentuk kerutan atau lipatan sampai rapat. Nah, sambil ditahan dengan tangan, kemudian lilitkan benang melingkari bagian tengah pita agar lipatan semakin kuat dan tidak mudah lepas. Kemudian kita jahit mati pada bagian belakangnya. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah kita membuat pengikat pita dasarnya dengan cara kain yang berukuran kecil tadi kita lipat juga seperti langkah yang tadi, kita lipat sisi bawah dan sisi atasnya. Kemudian untuk menghindari supaya benangnya itu tidak terurai. Nah, selanjutnya setelah sudah kita lipat, maka
pita tersebut kita buat melingkar ke bagian tengah pitanya. Selanjutnya kita jahit bagian ujung dari kain yang kecil tadi, dan usahakan dijahitnya itu dengan rapat supaya benang-benangnya itu tidak terurai, benang-benang dari kainnya itu tidak terurai. Nah, setelah itu maka jadilah pita besarnya. Setelah pitanya sudah jadi, maka kita bisa memasang peniti brosnya. Nah, sebelum kita memasang peniti bros, kita bisa juga gunakan kain kertas, kain sejenis biasanya untuk kerah baju, itu sedikit saja supaya benang-benang yang ada di ujung kain yang untuk pengikat kain pita tadi yang kecil tadi itu tidak terurai benangnya. Maka kita tempelkan peniti bros tadi menggunakan lem bakar atau lem tembak. Adapun rencana anggaran biaya dalam usaha membuat bros dari kain perca ini sudah diterahkan dalam tabel, karena saya sendiri menggunakan kain perca yang saya dapatkan dari sisa-sisa saya menjahit. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkannya dari tukang-tukang jahit di sekitar rumah ataupun pabrik konveksi pakaian yang bisa dibeli dengan harga terjangkau atau bahkan bisa kita minta secara percuma, karena biasanya kain perca ini sudah tidak terpakai lagi. Kemudian yang kedua ada gunting. Nah, di sini khusus gunting kain itu seharga 15.000 untuk satu gunting. Kemudian jarum pentul satu bungkusnya itu 5.000. Jarum jahit satu buah 500. Kemudian benang satu buahnya itu 3.000. Lem bakar satu 5.000. Kain kertas sepanjang setengah meter itu 3.000. Kemudian ada peniti bros untuk satu buahnya itu Rp1.000. Nah, keterangan tambahan untuk penjualan satu buah brosnya itu dijual dengan harga berkisar antara 5.000 sampai 10.000. Itu tergantung ukurannya dan tergantung bentuk dari bros itu sendiri. Kemudian, jadi jika dalam satu hari terjual 20 buah, maka akan mendapatkan uang sebanyak 100.000 dan kembali modalnya. Nah, dalam mempromosikan produk bros ini, bisa kita promosikan kepada teman-teman terdekat kita. Untuk memulai dari teman-teman terdekat kita, dari adik-adik perempuan atau anak-anak sekolah dari mulai SD, MTS ataupun aliyah. Kemudian teman-teman perkuliahan kita, para mahasiswi ataupun para ibu-ibu yang mungkin hobi dalam menggunakan bros dalam menggunakan jilbabnya. Adapun untuk promosi di luar sekitar kita, bisa menggunakan media online seperti di Instagram, WhatsApp ataupun di Facebook dengan membuat brosur ataupun poster yang menggambarkan produk dari yang kita hasilkan. Dan ini juga bisa jadi peluang usaha kecil-kecilan kita untuk mengisi waktu luang kita dan memanfaatkan barang-barang atau kain-kain yang sudah tidak terpakai lagi. Dan ini juga bisa dijadikan souvenir, misalnya di dalam acara pernikahan, jika ingin membagikan souvenir kepada para tamu undangan, bisa juga membagikan bros. Selanjutnya di bagian penutup ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan usaha bisa kita mulai dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita yang bisa kita olah sehingga memiliki nilai jual. Tidak hanya pada pakaian misalnya, makanan juga bisa kita olah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan berwirausaha. Di antaranya melatih kemandirian kita, menumbuhkan jiwa kreativitas kita, membuka peluang lapangan pekerjaan jika usaha yang kita lakukan ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kain perca adalah sisa-sisa kain
menjadi berharga karena diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual, tidak hanya dijadikan sebagai bros saja, tetapi kerajinan tangan lainnya yang banyak memiliki manfaat. Karena Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Nah, untuk sarannya, proposal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penulisan proposal ini. Diharapkan para pembaca bisa termotivasi dan kita sama-sama belajar untuk memulai berwirausaha dari usaha-usaha yang kecil. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, karena Islam telah mengatur bagaimana ekonomi masyarakat, bagaimana ekonomi umatnya. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam berdasarkan ayat Al-Quran, yang pertama itu tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua, tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi ini. Allah sudah memerintahkan kita sebagai manusia untuk mengelola apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah sediakan di muka bumi ini. Misalnya seperti kain kain perca tadi. Nah, itu bisa kita olah menjadi barang yang berguna. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian yang keempat adalah larangan riba. Nah, prinsip Islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Selanjutnya, keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.